Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak yang Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan video materi tentang haji dan umroh. Dan di video ini ya Bapak akan menyampaikan tentang pengertian haji, kemudian hukum haji, kemudian syarat wajib, syarat sah, rukun wajib, sunnah haji, dan bagian-bagian dari Ka'bah. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian haji. Jadi haji menurut bahasa, ya dalam bahasa Arab ini al-qasdu, yang artinya menyengaja. Sedangkan menurut istilah, haji adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan sengaja ke Baitullah di Makkah dengan maksud beribadah semata-mata karena Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Ya, jadi secara istilah haji ini sengaja datang ke Baitullah dengan maksud apa? Dengan maksud beribadah lillahi ta'ala dengan syarat dan rukun tertentu. Ada syaratnya dan ada rukunnya. Dan puncak pelaksanaan ibadah haji yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah, yang mana di waktu itu dilaksanakanlah wukuf di padang Arafah. Nah, ibadah haji ini telah ada sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ibadah ini diajarkan pertama kali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi yang pertama kali menerima perintah Allah untuk menunaikan ibadah haji. Bagaimana dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Yang artinya, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau dengan mengendarai unta yang kurus. Mereka akan datang dari segenap penjuru yang jauh. Jadi setelah Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, maka Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyeru manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Dan yang kemudian akhirnya ibadah haji prosesnya diselewengkan ya, oleh orang-orang kafir. Kemudian hukum haji yaitu fardhu ain. Ya, karena haji merupakan rukun Islam, rukun maka harus dilaksanakan, dan hukumnya fardhu ain, wajib bagi tiap-tiap orang muslim, laki-laki maupun perempuan. Ya, wajibnya sekali seumur hidup bagi orang Islam yang telah mukallaf. Mukallaf ini sudah terkena hukum. Jadi kalau dia mukallaf, maka dia wajib melaksanakan semua perintah Allah seperti sholat, puasa, dan sebagainya, dan mampu melaksanakannya. Nah, kewajiban haji ini landasannya adalah firman Allah surat Al-Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya, Baitullah, maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkarinya, kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Syarat wajib dan syarat sah haji. Kalau seorang memenuhi syarat wajib, maka dia wajib melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, Islam. Dua, balik. Ketiga, berakal sehat. Keempat, merdeka, yaitu bukan budak. Yang kelima, istita'ah. Nah, ini yang penting, istita'ah,
mampu melaksanakannya. Nah, mampu di sini ada 5 macam, ada 5 hal ya. Dan ini harus semuanya terpenuhi. Yang pertama sehat jasmani dan rohani. Kalau dia nggak sehat secara fisik maupun mental, maka dia tidak wajib melaksanakan haji dan tidak bisa berangkat. Kalau di Indonesia, itu orang yang akan berangkat haji itu dites kesehatannya. Kalau dia ternyata tidak sehat, hasil tes kesehatan nggak sehat, maka dia tidak bisa berangkat haji. Nunggu sampai dia sehat. Ya. Kalau memang tahun itu belum sehat, mungkin tahun berikutnya. Kemudian yang kedua, memiliki biaya dan bekal yang cukup. Nah, ini juga penting ya. Jadi haji juga harus eh, memerlukan biaya yang besar untuk melunasi pembiayaan haji, kemudian untuk bekal di sana, dan untuk yang di rumah juga eh, perlu ditinggali uang. Kemudian yang ketiga, adanya kendaraan yang diperlukan. Yang keempat, aman dalam perjalanan. Ya, kalau misalnya eh, di perjalanan nggak aman, misal ada perang, maka jadi tidak wajib. Kemudian bagi wanita ada mahram yang menyertainya. Dan syarat sah haji adalah beragama Islam dan berakal sehat. Jadi kalau sudah memenuhi syarat wajib, ya kemudian eh, sah atau enggaknya syaratnya yaitu Islam dan berakal sehat. Rukun haji ada 6. Yang pertama ihram atau niat melaksanakan haji. Kemudian wukuf di padang Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Yang ketiga tawaf ifadah. Yang keempat sa'i. Kemudian sa'i itu berlari atau berjalan dari Sofa ke Marwa dan sebaliknya sebanyak 7 kali. Kemudian yang kelima tahallul atau cukur rambut. Kemudian yang keenam tertib atau berurutan. Nah, wajib haji ada 7. Yang pertama yaitu ihram sesuai miqat. Miqat ini batas yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian mabit atau menginap di Musdalifah. Yang ketiga, mabit atau menginap di Mina. Yang keempat, melontar jumroh Aqabah. Jadi setelah dari Musdalifah, Mina, kemudian lontar jumroh Aqabah. Ini yang pertama. Kemudian eh, di hari berikutnya melontar jumroh Ula, Wusta, dan Aqabah. Kemudian menjauhkan diri dari larangan ihram. Kemudian yang ketujuh, tawaf pada atau perpisahan ketika akan meninggalkan kota suci Mekah. Nah, sunnah haji yang pertama mendahulukan haji daripada umroh, ya. Jadi haji juga ada umrohnya. Dan yang disunahkan ini adalah haji dulu baru umroh. Tapi kalau jamaah haji Indonesia ini kebanyakan umroh dulu baru haji. Kemudian yang kedua, mandi sebelum ihram atau sebelum memakai kain ihram. Yang ketiga, sholat sunnah ihram 2 rakaat. Yang keempat, perbanyak membaca talbiyah, zikir, dan berdoa setelah berihram sampai tahallul. Nah, bagi pria atau laki-laki ketika membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ini hendaklah bersuara keras dan bagi wanita cukup dengan suara pelan. Yang kelima, mencium atau mengusap hajar aswad di setiap putaran dalam tawaf. Kalau tidak bisa, cukup diganti dengan isyarat tangan kanan, istilam. Jadi tangan diarahkan ke hajar aswad. Nah, demikian juga mengusap rukun yamani di setiap putaran. Kalau tidak bisa, tidak perlu diganti dengan isyarat tangan. Kemudian yang keenam, sunnah haji yaitu tawaf kudum ketika baru masuk ke Masjidil Haram. Yang ketujuh, menunaikan sholat 2 rakaat setelah tawaf kudum. Yang kedelapan, masuk ke dalam Ka'bah atau ke Baitullah. Yang kesembilan, minum air zam-zam setelah melaksanakan tawaf.
Nah, ini bagian dari Ka'bah. Jadi eh, Tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Sunahnya itu mencium atau mengusap. Tapi kalau nggak bisa karena saking padatnya, ini cukup dengan istilam. Ya, angkat tangan ke arah eh, Hajar Aswad. Ya. Nah, jadi mulai dari Hajar Aswad. Nah, di sebelah kanan juga ada lampu hijau. Tandanya itu segaris dengan Hajar Aswad. Jadi kalau mulai tinggal bisa lihat ke sebelah kanan ya, atau lihat ke sudut ini. Sudut Hajar Aswad. Kemudian ini pintu Ka'bah ya, pintu Ka'bah dan di antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad ada yang namanya Multazam. Ini adalah salah satu tempat yang mustajab ya, tempat yang dimana doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Nah, tapi di sini sangat padat sekali orang. Jadi kalau nanti kalian umroh atau haji akan melihat di sini akan banyak sekali orang bergelantungan di sini di Multazam. Ya, semuanya berebut untuk berdoa di Multazam. Kemudian ini makam Ibrahim. Ya, jadi batu telapak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Kemudian sudut ini itu rukun Iraqi. Kemudian ini namanya Hijr Ismail. Kemudian di sudut sini ya, ini namanya rukun Syami. Dan sudut sini adalah rukun Yamani. Jadi tawaf itu mulai dari Hajar Aswad. Ya, mutarnya ke kiri dan Ka'bah itu di sebelah kiri. Muter sebanyak 7 kali. Ya, ini satu dan seterusnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk video kali ini. Selanjutnya nanti akan Bapak buat video lagi untuk menjelaskan tentang detail-detail tentang rukun haji, kemudian wajib haji dan juga tentang larangan ketika ihram. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari Pak Arif. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.